Saudara, di sini kami akan membahas mengenai sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Simak video sampai selesai. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dengan luas 15.235 km persegi, diperkirakan mengandung kandungan minyak dengan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Satu wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Hal ini berdasarkan bukti penandatanganan perjanjian tapal batas kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diartifikasi pada tanggal 7 November 1969. Dua hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kepemilikan Indonesia. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut hukum internasional harus dilakukan secara damai. Penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah perairan berbeda dengan daratan yang lebih mudah menentukan batas-batas wilayah. Namun, sengketa tersebut harus diselesaikan dan tidak berlarut-larut sehingga menjadikan masalah sengketa Blok Ambalat makin sulit diselesaikan secara damai. Berikut beberapa konflik di sengketa Blok Ambalat. Konflik yang pertama, klaim Malaysia terhadap wilayah Kepulauan Ambalat memiliki sisi lemah. Indonesia adalah bekas jajahan Belanda yang merdeka pada tahun 1945. Sementara Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1963. Pada masa penjajahan tersebut, baik Belanda maupun Inggris tidak menunjukkan penguasaan yang menyeluruh terhadap wilayah Kepulauan Ambalat. Akan tetapi, terdapat cukup bukti sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah Kepulauan Ambalat sejak abad ke-18 telah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Bulungan, di mana pada masa sekarang ini Bulungan merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Dengan demikian, terdapat cukup alasan historis bagi Indonesia yang mendasari klaim historis terhadap wilayah Kepulauan Ambalat tersebut. Konflik yang kedua, pada tahun 1961 wilayah Kalimantan di wilayah selatan menjadi bagian dari Provinsi Indonesia. Di utara terdapat Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris yaitu Sarawak dan Borneo Utara yang kemudian dinamakan Sabah. Dalam tahapan selanjutnya, pada tahun yang sama ini, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Semenanjung Malaya dengan yang di Pulau Kalimantan dengan nama Federasi Malaya. Rencana ini secara tegas ditolak oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno karena hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan tersebut dan secara jangka panjang akan mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Konflik yang ketiga, pada tahun 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengambil sikap tegas menentang pendirian koloni Inggris di Tanah Melayu. Pada tahun yang sama, sukarelawan Indonesia memasuki wilayah Kalimantan Utara, Sabah, dan Sarawak untuk melancarkan aksi propaganda dan aksi penyerangan berupa sabotase terhadap beberapa fasilitas administratif yang dikuasai oleh Inggris. Presiden Soekarno mencanangkan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidatonya yang berjudul Ganyang Malaysia. Konflik yang keempat. Pada masa-masa awal kemerdekaan Malaysia, hubungan dengan Indonesia mengalami dinamika yang sangat tinggi, diakibatkan oleh sikap Presiden Soekarno yang dengan tegas menolak berdirinya Federasi Malaysia. Bung Karno menganggap bahwa berdirinya Malaysia merupakan upaya Inggris untuk mempertahankan kekuasaan imperialisme di kawasan Asia Tenggara. Konflik yang kelima, pada tahun 1967, kedua negara melakukan pertemuan teknis pertama kalinya untuk merampungkan penetapan tapal batas wilayah kedua negara. Dalam perundingan tersebut, kedua negara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk status Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, dan Batu Putih, sehingga masing-masing pihak sepakat untuk menetapkan ketiga wilayah tersebut dalam keadaan status quo, sambil diadakan perundingan lanjutan untuk ketiga wilayah tersebut. Konflik yang keenam, pada tahun 1969, kedua negara menyepakati perjanjian tapal batas kontinental dengan masing-masing negara juga merealifikasi perjanjian tersebut pada tahun itu juga. Akan tetapi pada akhirnya tahun 1969, Malaysia mengeluarkan peta wilayah baru dan memasukkan Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, dan Pulau Batu Putih dalam peta wilayahnya. Pemerintah Indonesia menolak secara tegas peta wilayah tersebut. Konflik ketujuh.
Persetujuan tapal batas laut Indonesia dan Malaysia dicapai pada tahun 1970, juga dengan status Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, dan Batu Putih masih dalam kondisi status quo. Lagi-lagi, pada 1979, Malaysia kembali mengingkaran terhadap perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya, dengan cara memajukan koordinat 4 derajat 10 menit arah utara melewati Pulau Sebatik. Hal ini tentunya menyebabkan pemerintahan Indonesia pada waktu itu menolak peta baru Malaysia tersebut. Aksi sepihak Malaysia ini juga diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diakui oleh Malaysia tersebut. Pemerintah Indonesia pun tak henti-hentinya melakukan upaya diplomasi kepada Mahkamah Internasional. Akan tetapi, tak pernah didapat kesepakatan yang menguntungkan pihak Indonesia. Konflik yang ke-8. Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan dalam perkara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang memastikan klaim Malaysia. Dalam beberapa hal, Mahkamah Internasional menerima argumentasi Indonesia bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak pernah masuk dalam Kesultanan Sulu seperti yang diklaim Malaysia. Akan tetapi, Mahkamah Internasional juga mengakui klaim-klaim Malaysia bahwa telah melakukan administrasi serta pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebut. Konflik yang terakhir, pada awal tahun 2005, Indonesia diguncang isu perebutan kawasan Ambalat oleh Malaysia. Konflik Ambalat yang tak kunjung selesai sampai dengan hari ini telah membawa dampak ketegangan yang cukup tinggi. Pada pertengahan tahun 2009, kapal-kapal patroli laut tentara Diraja Malaysia berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari wilayah Malaysia. Tentu saja, tindakan itu telah memberi dampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Persoalan diperumit lagi dengan fakta bahwa terdapat ratusan ribu orang Indonesia yang menjadi tenaga kerja di Malaysia, baik legal maupun ilegal. Malaysia melakukan upaya provokasi tidak saja di kawasan Ambalat, tetapi juga melakukan klaim terhadap beberapa kekayaan budaya Indonesia, seperti tarian tradisional, lagu daerah, naskah kuno dari beberapa provinsi di Indonesia yang kini berada di Museum Nasional Malaysia telah diklaim oleh negara tersebut. Sekarang, mari kita bahas penyelesaian sengketa Blok Ambalat menurut UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZII, dan landasan kontinen. Di selatan timur Borneo bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal. Kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZII, demikian seterusnya untuk landasan kontinen. Zona-zona yang termasuk ini adalah hak dari daratan Borneo. Maka secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja dalam hal ini perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut. Sedangkan untuk garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang 4 derajat 10 menit lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Garis inilah yang menentukan pembagian kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau equitable solution ayat 1. Untuk mencapai solusi yang adil, kedua negara dituntut untuk berkreativitas, sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui peta 1979. Meskipun kenyataannya, peta itu diprotes tidak saja oleh Indonesia, tetapi juga negara tetangga lainnya dan dunia internasional.
Klaim oleh Indonesia dalam bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960-an dan klaim terkait oleh Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS yang lahir belakangan. Bagi Indonesia, batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun 1960-an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu akan menjadi pegangan atau acuan utama dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi. Sementara itu, Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan dan Ligitan bukan tidak mungkin akan mengambil keuntungan dari posisi kedua pulau tersebut. Meski Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara teoritis Sipadan dan Ligitan tetap berhak atas kawasan maritim seperti dinyatakan dalam UNCLOS pasal 121. Secara praktis, ikan di kawasan tertentu akan menjadi hak Malaysia, sementara minyak dan gas di dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia atau sebaliknya. Penyelesaian sengketa diatur dalam bab 15 tentang Settlement of Disputes. Pasal ini mengarahkan penyelesaian sengketa seperti yang dianjurkan dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB yang menyebutkan jika terjadi persengketaan, hendaknya diselesaikan dengan cara negosiasi, pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Kedua negara memilih untuk menggunakan metode negosiasi atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Sejak isu Ambalat muncul, negosiasi sudah dilakukan 14 kali secara bergantian di kedua negara. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut merupakan putusan akhir atau final decision. Indonesia dan Malaysia pernah menggunakan metode penyelesaian sengketa mengikat ini atau melalui Mahkamah Internasional sewaktu menyelesaikan sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Secara de jure dan de facto, kasus Ambalat begitu sulit untuk dicarikan penyelesaiannya. Hal ini disebabkan begitu rumitnya konfigurasi geografis dan wilayah Ambalat. Artinya, setidaknya untuk sekarang ini sangat sulit untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian, baik milik Indonesia maupun Malaysia. Cara yang paling efektif bagi penyelesaian sengketa Ambalat dapat ditempuh melalui 3 metode, yaitu pertama, dengan cara adanya zona pembangunan bersama atau Joint Development Zone, kedua, prinsip yang adil atau Equitable Principles, dan ketiga, berdasarkan semangat ASEAN. Sekian pembahasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.